Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu dengan Bu Disa, kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia, tema 1, subtema 1, dan subtema 2. Nah, kita akan belajar mengenai ungkapan dan juga kalimat ajakan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bu Disa pimpin, Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Insya Allah hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Baik, Bu Disa lanjutkan ya. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama, Bu Disa memiliki teks di sini. Kita baca bersama-sama atau anak-anak boleh menyimak ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan juga Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, kita bahas ya anak-anak. Ada kata tadi yang bercetak miring. Nah, pada teks yang kita telah tadi, ada buah hati dan juga buah tangan yang bertuliskan miring. Nah, apakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu ya maksudnya anak-anak. Maksud di sini adalah buah hati dan buah tangan adalah sebuah ungkapan. Nah, ungkapan itu apa ya, Bu? Kita bahas lebih lanjut mengenai ungkapan. Apa ya arti dari ungkapan? Nah, ungkapan sendiri berarti gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau memiliki arti khusus. Jadi, tadi ada buah tangan dan buah hati itu memiliki arti lain. Bisa kita lihat ya. Ada buah tangan berarti oleh-oleh dan juga buah hati artinya anak. Nah, itu tadi adalah arti ungkapan dari buah tangan dan buah hati. Nah, kita coba ya sebagai contoh agar anak-anak lebih jelas. Bu Disa di sini ada contoh 2 nomor. Bu Disa bacakan. Ibu membawa buah tangan dari Surabaya. Artinya, ya betul sekali. Ibu membawa oleh-oleh dari Surabaya. Yang kedua, Dinda adalah buah hati dari Bapak Budi dan juga Ibu Wati. Itu artinya apa? Ya, betul sekali. Dinda adalah anak dari Bapak Budi dan juga Ibu Wati. Ya, kita lanjutkan. Bacalah teks ini, kemudian carilah ungkapan pada teks tersebut. Nah, di sini Bu Disa menyiapkan teks lagi untuk anak-anak. Nanti kita bisa lihat mana yang termasuk ungkapan pada percakapan di teks berikut. Ya, Bu Disa bacakan ya anak-anak. Dari yang pertama Udin. Udin berkata, buku kakak banyak sekali. Kemudian Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Udin menjawab lagi, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin bertanya, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Udin menjawab,
Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak? Mutiara menjawab, sama-sama, Dik. Nah, coba tadi tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan tadi. Budisa sudah ada jawabannya. Budisa menemukan 3 ungkapan di situ. Yang pertama ada kutu buku, rendah hati, dan besar kepala. Nah, kutu buku itu artinya ungkapannya adalah rajin membaca. Kemudian rendah hati, betul sekali, tidak sombong, tidak angkuh, dan juga sederhana. Kemudian ada besar kepala. Besar kepala itu arti ungkapannya adalah sombong. Ya, coba kita lihat lagi percakapan yang tadi. Yang kutu buku. Nih, tadi si Udin bilang ke kakak, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, ini maksudnya kakak memang pantas dijuluki orang yang suka rajin membaca. Nah, kemudian ada lagi. Tadi rendah hati. Kakak Mutiara berkata, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Nah, ini mengenai pemain sepak bola yang tidak sombong, tidak angkuh, dan sederhana meskipun sudah terkenal. Kemudian si Udin menjawab, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Nah, itu maksud Udin adalah berarti dia tidak sombong ya, Kak? Nah, dari maksud Udin adalah pemain bola tersebut tidak sombong meskipun sudah terkenal. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ungkapan itu ada banyak sekali ya, anak-anak. Di sini Budisa sudah merangkum 10 ungkapan. Kita baca bersama-sama ya. Bisa dilihat. Yang pertama ada ungkapan naik pitam, yang artinya marah. Yang kedua, ada kepala dingin, yang artinya sabar dan juga tenang. Yang ketiga ada banting tulang, atau artinya bekerja keras. Kemudian murah hati, suka memberi. Ada panjang tangan, ada suka mencuri. Kemudian ada merah padam, merah sekali. Kemudian kecil hati, artinya hilang keberanian. Kemudian ada bintang kelas, orang paling pintar. Kemudian ada lurus hati, artinya jujur. Dan juga yang terakhir ada sebatang kara atau hidup sendirian. Nah, anak-anak sudah banyak ya ungkapannya yang diketahui. Nanti bisa anak-anak cari lagi untuk memperluas ungkapan yang anak-anak ingin ketahui. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar ada teks percakapan, ada teks bacaan. Nah, sekarang Budisa ada contoh soalnya. Nah, kita coba kerjakan bersama-sama. Budisa bacakan dulu ya yang pertama. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Yang kedua, ada ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Yang ketiga, ada Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Kemudian, yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Yang terakhir, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, coba kita bahas bersama-sama arti ungkapannya tersebut. Tadi ada yang sudah Budisa bahas. Nah, kira-kira anak-anak ingat atau tidak? Yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Rendah hati tadi apa ya arti ungkapannya? Ya, betul sekali. Tidak sombong atau sederhana. Kemudian, yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Buah hati. Apa ya tadi buah hati?
Ya, betul sekali. Buah hati adalah artinya adalah anak. Arti ungkapannya adalah anak ya, Nana. Kemudian, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Buah tangan di sini adalah oleh-oleh. Betul sekali, anak-anak sudah pintar ya. Kemudian, yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, apa ya kira-kiranya? Oh, artinya adalah giat ya. Kemudian, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, apa ya kepala dingin itu? Kepala dingin artinya sabar dan tenang. Nah, jadi tadi Budi saya simpulkan, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap sederhana. Dia tidak sombong seperti itu. Nah, kemudian ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Di situ artinya ayah dan ibu mengasihi anaknya. Kemudian Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Nah, di situ artinya Udin senang mendapat oleh-oleh dari ayah. Kemudian yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Udin dijuluki giat karena selalu mengerjakan tugas dengan baik ya. Kemudian yang kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Ya, kepala dingin tadi apa? Sabar dan tenang. Jadi, masalah harus diselesaikan dengan sabar dan tenang agar tidak terjadi pertengkaran. Oke, sudah bisa ya anak-anak mengenai ungkapan ini? Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada kalimat ajakan. Nah, ada teks di sini anak-anak, ada percakapan. Kita baca bersama-sama. Doh, ayo kita bermain kelereng dengan di lapangan, ucap Udin. Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin menjawab, boleh saja Doh, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Kemudian Edo menjawab lagi, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Nah, kemudian Udin menjawab, tidak apa-apa Doh, ayo bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca teksnya. Tentunya ada kalimat ajakan. Kira-kira mana ya yang termasuk kalimat ajakan? Budisa sudah ada jawabannya. Nah, kita lihat ya anak-anak. Yang pertama ada di kalimat pertama dan kedua, yaitu yang Udin berkata, Doh, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, kemudian ada di kalimat terakhir, percakapan terakhir, yang Udin berkata, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, itu merupakan kalimat ajakan. Jadi kita menemukan 3 ya anak-anak. Menemukan 3 kalimat ajakan pada percakapan tadi. Nah, kalimat ajakan itu apa sih? Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ya, tadi ada si Edo dan Udin mengajak teman-temannya bermain kelereng ke lapangan. Nah, kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, ada kata mari, ada kata yuk. Nah, kemudian menuliskan kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Ya, betul. Nah, Budisa ada contoh kalimat ajakan yang lain. Tadi kan kalimat ajakannya hanya ayo katanya, ya kan? Nah, sekarang katanya ada ayo, mari,
dan juga yuk. Nah, kita bisa baca ya anak-anak. Yang pertama, ayo kita pergi ke sekolah bersama. Jangan lupa tanda serunya. Kemudian, mari kita jaga kebersihan lingkungan. Kemudian, ayolah kita duduk di depan. Kemudian, yuk kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada banyak ya kalimat ajakannya. Contohnya tadi ada banyak. Budisa tampilkan ada 4. Nah, selanjutnya Budisa berikan contoh soal. Kita coba bersama-sama. Di sini ada 5. Nah, coba anak-anak baca dulu atau kita baca bersama. Yang pertama, ayo belajar bersama. Yang kedua ada, maafkan aku karena aku tidak dapat membantumu. Yang ketiga, tolong ambilkan buku di atas meja. Kemudian yang keempat, mari kita jaga kebersihan rumah. Dan yang kelima, yang terakhir, yuk kita pergi ke taman. Nah, anak-anak, coba kita bahas bersama dari nomor pertama. Ayo lari pagi bersama. Apakah kalimat itu merupakan kalimat ajakan? Ya, merupakan kalimat ajakan ya anak-anak. Yang kedua, maafkan aku karena tidak dapat membantumu. Itu bukan kalimat ajakan, itu adalah kalimat permintaan maaf. Yang ketiga, tolong ambilkan buku di atas meja. Itu juga bukan kalimat ajakan. Ya, itu kalimat permintaan tolong. Ya, kemudian yang keempat, mari kita jaga kebersihan rumah. Itu kalimat ajakan. Dan yang terakhir, yuk kita pergi ke taman. Itu juga merupakan kalimat ajakan. Nah, anak-anak pintar semua ya, sudah tahu apa itu kalimat ajakan dan contoh-contoh dari kalimat ajakan. Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Nanti jika masih ada yang anak-anak tanyakan, bisa ditanyakan ke guru kelasnya masing-masing atau bisa tanya ke Ibu Disa. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Bu Disa pimpin ya anak-anak. Kita membaca hamdalah wahid isnain salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Kita sudah berdoa, semoga ilmu yang Bu Disa berikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Nanti jika ada tugas dari guru, silahkan dikerjakan. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan buat anak-anak semua di rumah. Bu Disa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.